Mentalnya harus mental bersyukur. Sudah menerapkan yang namanya teamwork, jadi memang harus gabung sama teman gitu. Ya, prosesnya itu dari zaman kuliah mungkin ya. Jadi kuliah itu karena punya hobi itu naik gunung. Dari zaman dulu tuh kalau waktu zaman naik gunung itu boro-boro kita dapat duit, dapat izin aja susah. Jadi dari situ ya mungkin itu punya proses tersendiri sehingga kita tuh untuk naik gunung tuh punya strugglingnya sendiri untuk cari duit, kumpulin duit, jualin sesuatu atau sewakan sesuatu. Waktu zaman-zaman camping-camping, zaman-zaman penataran anak kuliah baru, dari situ dari situ mulai kumpulin duit sendiri, bisa ngasilin duit sendiri, sehingga udah mulai gitu loh, timbul jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa mencari sesuatu tanpa mesti minta sana minta sini gitu kan. Itu sekitar tahun 2002-an lah, 2003, 2004, dari situlah start aku kuliah kan tahun 2002 mulainya. Jadi mulai dari situ udah mulai, ya memang awalnya dari situ. Karena orang tua kebetulan memang nggak mengizinkan sama sekali, cuman memang ada sedikit ya bandel lah kita gitu loh, jadi agak nggak mau tahu. Gue walaupun nggak dikasih izin, gue tetap jalan. Jadi punya jiwa-jiwa untuk nyari sendiri gitu loh. Latar belakang pendidikan itu sarjana ekonomi, akuntansi di Universitas Atmajaya Jakarta. Enggak juga, kalau cita-cita untuk jadi apanya enggak juga. Jadi kayak let it flow aja gitu loh. Jadi kayak kalau saya tarik untuk sekarang bicaranya, apakah ada punya cita-cita jadi entrepreneur? Enggak juga. Jadi iya, karena mungkin dibimbing Tuhan jalannya ke sana, ya akhirnya kita ngikut ke sana gitu loh. Ya dulu awalnya dibimbing, diarahkan, arahnya itu mau jadi nurusin bokap. Kebetulan bokap kan PNS di Menteri Keuangan kan gitu. Jadi kebetulan memang kita diarahkan ke akuntansi biar bisa ngarah ke sana gitu loh, bisa masuk lah ke tempat bokap dulu kan gitu. Tapi dalam proses perjalanan dilihat ya cocoknya jadi pengusaha gitu, entrepreneur. Dulunya kita pertama-tama bisnis itu ya ini jual beli handphone, jual beli mobil. Dulu zaman-zaman itu ya jual beli motor, cari-cari teman-teman ada yang cari motor, kita jual beli motor, apa ya komisi-komisi begitu. Awalnya dulu ya, masih dulu sekali ya, kita sewa-sewain tenda, sewa-sewain peralatan-peralatan gunung, atau kita bawa trip-trip. Berarti berawal dari situ ya? Ya, berawal dari situ sampai akhirnya ketika sudah mulai mau lulus, akhirnya dijeblosin lah. Karena orang tua juga ngelihat nih anak mungkin udah nggak memungkinkan lagi dijadiin karyawan, karena mentalnya udah mental entrepreneur. Jadi diarahkan lah, dan kita juga punya konsepnya sendiri gitu, punya ininya sendiri, punya hitung-hitungannya sendiri. Kalau untuk bisnis yang pertama bener-bener bisnis itu saya main apotek, main obat-obatan farmasi ya.
Tapi ya tidak pernah ceritanya aku main sendirian, jadi selalu tim. Jadi gabung sama temen, join sama temen yang ngerti bisnis tersebut, kita masuk bareng gitu loh. Jadi dari dulu memang sudah menerapkan yang namanya teamwork, jadi memang harus gabung sama temen gitu loh. Raja Bar and Restoran untuk resortnya itu Salim Beach Resort. Jadi itu juga termasuk salah satu daripada efek naik gunung itu juga yang digabung mungkin sama jalan Tuhan ya, jalan Tuhan. Kalau saya tetap berpikirnya semua apa yang bisa saya jalani sampai sekarang ini tetap bimbingan Tuhan. Karena kalau dipikir-pikir sampai sekarang kenapa bisa masuk ke sana juga, kalau dipikirkan dengan logika nggak masuk akal juga gitu ya. Jadi memang saya selalu sampai sekarang berpikir memang itu jalan Tuhan. Jadi dulu itu ceritanya memang kita ketika saya sudah bermain properti saat itu, jadi main properti terus menikah 2011 jalan-jalan ke sana sama istri, boleh tanya-tanya, terus ternyata setelah pulang dari sana ternyata gayung bersambut, ternyata lihat ada opportunity, ada kemungkinan, baru cari temen. Waktu itu pertamanya masuk sendiri, jalan sendiri, akhirnya dalam proses akhirnya bisa join, bisa bareng sama ada teman-teman investor yang lain juga. Jadi kalau Raja Bar itu kita tempatnya itu di pinggir pantai di Gili Air di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Itu konsepnya memang ya, kalau untuk nama pertama kali karena mungkin karena kita orang Batak jadi pakainya namanya Raja gitu kan. Salimnya itu dulu karena ya tetap kita harus minta nasihat atau minta konfirmasi atau minta masukan lah dari orang tua. Jadi orang tua saat itu berpikir alangkah lebih baik namanya itu Salim. Kenapa? Karena saat itu ya seperti kita tahu, kita ini orang Batak, orang Kristen, terus masuk ke satu tempat yang terkenal dengan Lombok gitu loh, kota 1001 masjid gitu kan. Jadi alangkah lebih baik kamu memakai nama yang lebih enak lah, masuk namanya ke areal begitu. Pada awalnya berlawanan juga karena melihat tempat itu saat itu ego saya saat itu umur 23 tahun. Aku maunya namanya wow gitu loh, nama Inggris gitu loh kan, nama keren lah gitu loh. Cuman seiring berjalan ternyata ya banyak doanya gitu loh, banyak, karena Raja Salim itu kan damai. Orang bagaimana bisa salim atau bisa salim itu kan ya lebih mengarah tuh damai gitu loh. Jadi lebih masuk lah. Dan sering berjalan ternyata tamu-tamu kita di sana itu nggak menutup bule doang, nggak menutup European doang atau American. Ternyata tamu-tamu dari India, tamu-tamu dari Timur Tengah juga banyak juga yang masuk ke sana, yang mengira nama Raja Salim itu lebih dekat dengan kuping mereka kan. Ya puji Tuhan, penjualan baik, bisnis juga jalan dengan baik. Ya kita jalan terus gitu loh. Jadi itu sudah mulai berjalan bisnis sekitar 7-8 tahun untuk yang Raja restorannya, Raja Bar dan restorannya.
saat itu timbul ide, karena saat ini itu tren makanan itu sekarang mulai mengarah ke tren healthy food, makanan sehat. Nah, kenapa kita pakai andaliman? Karena andaliman itu karakter Bataknya ada, dan andaliman ketika dipakai ke menu resep kita itu masuk gitu loh. Jadi asam-asamnya ada, getir-getirnya ada, tapi tidak pedas, dan itu termasuk salah satu yang bikin mungkin untuk lidah European ya, untuk lidah orang bule itu strange buat mereka gitu loh, aneh, tapi kok enak. Nah itu cara meramunya, cara meraciknya itu yang kita bisa padukan sehingga ya puji Tuhan bisa jalan. Ya gitu sih. Nah nggak berjalan 2-3 bulan lah baru langsung kena pandemi. Cuman kita tetap akan jaga itu terus sampai ke depannya akan tetap kita jaga terus. Kalaupun misalnya memang nanti ada kemungkinan kita dibuka di daerah lain, kita akan tetap pakai itu kok, andaliman healthy food. Saat mau investasi nggak ada kita sampai berpikiran mau milih mau kemana gitu loh, karena memang jalannya ke sana. Pas lagi ke sana terus kita nanya tanah di sana bagaimana, terus ada opportunity sampai di Jakarta, ya udah kita jalan. Pada awalnya cuma berpikiran seperti pola pikir properti. Kenapa kita tidak masuk ke Lombok atau kita tidak masuk ke Danau Toba? Bukannya apa, kita juga mau masuk ke sana. Jelas kalau saya ditanya sekarang, oh saya mau sekali masuk ke sana. Tapi untuk saat itu sekitar 2011-an, untuk masuk ke Bali, ya jujur aja kemampuan finansial saat itu nggak ini. Cuman di Lombok ini untuk di Gili khususnya ya, itu termasuk salah satu panorama bawah laut yang terbaik di Indonesia gitu loh, untuk yang posisi yang dekat dengan Bali. Karena kita ngelihatnya kan saat itu opportunity-nya adalah dia dekat dengan Bali. Jadi masih oke lah untuk putaran, karena kan kita nggak bisa jauh-jauh dari, nggak bisa munafik juga, kita harus memperhitungkan ROI kita, ya kan, return of investment kita. Jadi kalau misalnya kita mulai di Bali, kita bikin di Danau Toba saat itu, mungkin perhitungannya akan lebih lama gitu loh, mungkin akan lebih sulit dibanding kalau kita masuk di Lombok yang saat itu memang lagi meningkat sekali gitu loh, dan panoramanya memang masih alami banget deh. Jadi kayak Bali 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, tahun-tahun 90-an gitu loh, masih asri banget. Ya kalau dibilang kondisi tersulit ya, selama menjalankan bisnis hampir 13 tahun ya, 12-13 tahun saya menjalankan bisnis, apapun itu bentuk bisnisnya ya, mungkin saat ini adalah saat yang paling sulit. Cuman balik lagi, itu masalah mental. Jadi kalau kita tetap percaya sama yang bawa kita, sama yang bimbing jalan kita. Karena ada satu kalimat, satu ayat yang selalu saya pegang, walaupun kita terjatuh, tidak akan sampai tergeletak. Tanganmu akan tetap memegang diriku. Jadi itu tetap gue pegang terus gitu loh, tetap saya pegang terus. Jadi apapun yang terjadi, ya gue tetap bersyukur aja terus. Jadi susah, dibilang susah, banyak yang lebih susah lagi. Intinya sih tetap bersyukur aja sama apa yang ada sama kita sekarang. Puji Tuhan masih bisa hidup, masih bisa sehat, masih bisa kita bikin seperti ini, masih bisa kita bikin sesuatu
masih ada ide-ide kreatif, walaupun ya sulit, saat ini sulit sekali. Jadi ibarat kata kita bawa kapal, dan ini sudah sering saya ceritakan dan akan tetap saya ceritakan. Kita bawa kapal di tengah laut, kadang-kadang laut itu lagi pernah yang namanya datar kayak kaca itu pernah. Nah mungkin saat ini lagi ombak tingginya 20-25 meter. Intinya kita di dalam kapal itu, intinya adalah supaya selamat. Cari alur, cari arus, ngikutin ombak, bagaimana. Walaupun mungkin saat teknis kita di kapal itu ya sehari 3 kali muntah, atau mungkin nggak bisa bangun, tapi ya intinya tetap survive, tetap supaya kapal ini tidak terbalik, supaya kita tidak tenggelam. Itu aja sih sebenarnya. Mentalnya harus mental bersyukur. Apapun yang ada sama kita selama ini, saat ini, syukurin. Kalau target banyak sekali ya. Kalau kita sebagai manusia ditanyain target, banyak sekali lah. Apalagi kita sekarang lihat di sosial media, banyak sekali orang main ini, main itu, main ini, main itu, punya ini, punya itu. Kalau aku pribadi, targetku yang penting bahagia. Aku, keluargaku, orang tuaku, saudara-saudara, sama sekeluarga bahagia. Jadi kalau target duniawi itu nggak akan pernah cukup, terus. Kalau aku, ya mungkin ya nggak mau dibilang naif juga ya, cuman untuk saat ini mungkin karena dari dulu selalu begitu, selalu nggak pernah ngoyo gitu loh, ngoyo gue mau punya ini, gue mau punya ini, gue mau punya ini, nggak pernah. Jadi ya ngikut aja, tiba-tiba dikasih tua. Jadi kalau aku selalu ada dapat, misalnya jadi punya kerjaan ini atau punya usaha ini atau punya jalanin bisnis ini, aku selalu berpikirnya mungkin Tuhan tempatkan saya di sini. Bagaimana saya bisa menjalankan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, itu aja yang saya jalankan. Walaupun tetap pada teknisnya mungkin kita manusia kan ada kurangnya, tetap ada mungkin orang lihat kita kurang baik atau salah ngomong atau apa, itu tetap akan ada. Cuman kalau ditanya target, kalau hati yang paling dalam, target gue mau jadi guru sih, mau jadi pengajar. Tapi itu mungkin nanti 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi lah. Kalau untuk sekarang kita cari experience dulu lah.